sejahtera buat semua saudaraku, pemirsa Morning Call GBIB. Salam kasih buat semua saudaraku yang sehat maupun yang sakit, yang senang maupun yang sedang bergumul, yang hidupnya sejahtera maupun yang sedang dalam perjuangan dan kesulitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, izinkanlah saya membawa kita semua dalam perenungan terhadap bagian bacaan Alkitab yang dipilih sebagai renungan Sabda Bina Umat Pagi. Mari sebelum membaca Alkitab, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga yang telah memberikan kepada kami kehidupan di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dalam bimbingan Roh Kudus untuk memahaminya, lalu melakukannya dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami berbahagia dan kami memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah kepada kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Mazmur 119 ayat 28 hingga ayat 32 yang mengatakan, Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku, siapa yang tidak suka hidup dalam kebebasan? Kebebasan berpikir dan mengutarakan pemikiran, kebebasan berpendapat dan menolak pendapat, kebebasan memilih dan menentukan bagi diri sendiri adalah hal baik yang melegakan. Karena itulah Tuhan menciptakan kita dan mengaruniakan kepada kita kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih dan menentukan tempat bersekolah, pekerjaan, tempat tinggal, jodoh, jumlah anak, teman bergaul, sikap politik, bahkan agama. Akan tetapi perlu kita sadari pula bahwa kebebasan berkehendak itu tidak sering membawa kita kepada tujuan yang kita harapkan. Bahkan lebih sering membawa kita melenceng dari tujuan yang kita harapkan. Entah itu karena kesalahan kita sendiri atau karena hambatan yang datang dari orang lain. Kebebasan memilih yang menarik ini dalam banyak kasus justru telah membuat orang menjadi kejam, kecewa, frustrasi, lalu mengalami kehampaan dan kesia-siaan hidup. Itulah kenapa pemazmur kemudian memilih untuk memakai kehendak bebasnya dalam kontrol firman Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, pilihan ini pun tidak selalu ditandai dengan hati yang suka. Dibandingkan dengan perikop bacaan sebelumnya, kemarin dan sebelumnya lagi, perikop bacaan kita sekarang lebih banyak berisi ungkapan yang bernada kesusahan daripada kesukaan, yang secara jujur diakui pemazmur juga sebagai pengalaman nyatanya sehari-hari. Hal ini sangat mungkin terjadi dan penyebabnya adalah karena dua faktor, saudara-saudara. Yang pertama adalah tekanan dari orang yang tidak tunduk kepada firman Allah, dan orang-orang ini bukan orang sembarangan, bahkan sangat mungkin adalah para pembesar penguasa yang bertekad melawan pemazmur.
Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-23. Lalu faktor yang kedua adalah adanya kelemahan di pihak pemazmur untuk sungguh-sungguh mencintai dan melaksanakan firman Tuhan. Dan juga ada kecenderungan untuk melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan memang dijadikan prinsip hidup, namun pada prakteknya tidak dilakukan dengan teguh dan tetap. Oleh karena itulah, pemazmur kemudian meminta agar Tuhan meneguhkan hatinya yang telah terpaut, supaya tetap berpaut pada firman, Taurat, jalan kebenaran, hukum-hukum, petunjuk, dan peringatan-peringatan Tuhan. Inilah keadaan yang dipilih pemazmur, yakni tetap hidup di dalam firman Tuhan, baik dalam suka maupun duka, karena ia tidak ingin jatuh dalam kesalahan mengikuti jalan dusta, jalan kebohongan, jalan kemunafikan, penipuan diri, kepalsuan, yang mempermalukan dirinya sendiri. Dan pilihan pemazmur ini juga, saudara-saudara, ditetapkannya karena Tuhan telah menolongnya dengan membuatnya bersabar, tabah, dan berserah. Legowo, kata orang Jawa. Dengan melapangkan dadanya. Sebagai karunia terbaik yang diterima oleh pemazmur dalam kesusahan yang dialaminya, supaya ia tetap hidup di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, keadaan suka dan juga keadaan duka sangat mungkin menandai hidup orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Kesusahan yang pahit sangat mungkin terjadi ketika kita menerapkan firman Tuhan pada lingkup etika. Yang penting adalah jangan berhenti merenungkan firman Tuhan dan menjadikannya pedoman satu-satunya dalam hidup, serta meminta Allah membarui hidup kita sesuai firman-Nya. Ketika hari ini kita akan melakukan aktivitas kita, mari kita tetapkan hati untuk berpaut pada firman Tuhan. Nasihat ini memang sederhana, bahkan mungkin bisa kita sepelekan. Tetapi nasihat ini penting untuk kita lakukan agar kita mengalami sentosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus menolong saudara-saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau dengan segenap kuasa dan hikmat-Mu selalu membimbing kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi supaya kami berbahagia di dalam kehidupan yang seringkali dikuasai oleh kehendak-kehendak yang salah, yang menjerumuskan kami pada kesalahan-kesalahan yang akan mempermalukan diri kami sendiri dan membuat kami menyesalinya sehingga kami menderita. Kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami ada dalam keadaan yang demikian. Bahkan Engkau meneguhkan kami sekalipun untuk menuruti firman-Mu. Ada kesusahan juga yang terjadi, ada kesulitan, bahkan mungkin kepahitan karena penolakan-penolakan dan juga cemoohan-cemoohan orang-orang di sekitar kami yang melihat betapa salehnya kami akan hidup. Kami mohon supaya Tuhan tetap meneguhkan hati dan pikiran kami, agar kami tetap melakukan firman-Mu, mendengarkan setiap nasihat dan peringatan Tuhan, bahkan menjadikan hukum-hukum dan juga titah Tuhan sebagai pedoman, sebagai jalan kebenaran dalam seluruh praktek kehidupan kami ke depan. Dan Tuhan, kami juga mohon berikan kami hati yang dilegakan senantiasa ketika walaupun melakukan firman Tuhan kami tetap menghadapi kesulitan.
supaya kami tetap berjuang untuk mengarahkan segala kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang kudus, dalam kebersamaan kami juga kami mau menyerahkan seluruh aktivitas saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam setiap usaha untuk membangun hidup di hari ini. Tuhan arahkan agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Tuhan berikan hati yang jujur untuk melihat semua peluang dengan kritis dan boleh menjalaninya dengan keinginan hanya untuk berbuat benar demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon tolonglah anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, bahkan dalam tantangan kehidupan, sehingga mereka tetap dikuatkan dan mereka boleh tetap benar sehingga pada saatnya nanti ketika seluruh kesulitan itu Tuhan pulihkan, Tuhan angkat dari kehidupan saudara-saudara kami ini, mereka boleh bersorak-sorak karena mereka menang di dalam kebenaran. Dan Tuhan juga tolong setiap orang yang mengharapkan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan hampiri mereka. Tuhan lawat dan Tuhan berikan apa yang mereka perlukan. Kesembuhan hati, pikiran, dan jasmani, kekuatan, dan juga hikmat. Bahkan Tuhan berikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan jasmani yang melegakan. Dan kami mohon, hantarlah semua anak-anak Tuhan dalam seluruh kehidupan di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan berikanlah sentosa itu, sukacita itu, bahagia itu, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ada bakti dan layan yang akan kami lakukan. Kami mohon agar kami melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah bakti dan layan kami benar-benar menjadi sumber kasih Tuhan yang membangun kehidupan semua orang yang ada di sekitar kami, membangun kehidupan kami, dan membangun kehidupan seluruh alam ciptaan, bangsa dan negeri kami Indonesia. Dan biarlah dengan semuanya itu kasih Tuhan boleh dirasakan dan semakin banyak orang boleh memberi diri untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dan ajarlah kami. Biarlah seluruh kehidupan kami berada di dalam kasih dan sayang Tuhan. Bersama dengan keluarga kami mau jalani kehidupan ini di dalam berkat dan firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah Morning Call KIP IB hari ini. Selamat beraktivitas, semangat sehat dan sukacita selalu di dalam Kristus. Tuhan Yesus sayang dan memberkati saudara semua. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk
informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.